Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat dipertemukan kembali di Google Meet yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ibu dosen yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari wawancara saya. Saya di sini mengambil tentang tabungan mabrur di Bank Syariah Indonesia atau BSI. Sebelum kita mengetahui apa itu tabungan mabrur, alangkah baiknya kita mengetahui pengertiannya terlebih dahulu. Nah, tabungan ini adalah tabungan dalam jenis mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Tabungan ini memakai akad mudharabah, jadi di sini fatwa hukumnya juga fatwa hukum tentang mudharabah. Lalu prosedur atau skemanya yaitu yang pertama persyaratan proses pendaftaran, yaitu warga negara Indonesia yang memiliki KTP atau NPWP. Lalu keunggulannya, yang pertama, setelah nasabah daftar porsi haji dilengkapi dengan kartu haji dan umroh Indonesia sebagai kartu ATM dengan menggunakan provider Visa dan Mastercard. Yang kedua, M-Banking atau SMS Banking, Mobile Banking, Internet Banking. Nah, pilihan notif ini bisa notifikasi melalui SMS atau email dan WA. Lalu yang ketiga, bebas biaya administrasi. Yang keempat, membantu perencanaan ibadah haji dan umroh. Yang kelima, memudahkan untuk mendapatkan porsi keberangkatan haji dengan sistem dilakukannya secara online dengan Psikohat Kementerian Agama dari minimal usia 12 tahun. Yang keenam, bebas biaya penutupan rekening. Dan yang terakhir yaitu pelunasan haji dapat dilakukan secara online. Lalu setorannya pun ringan. Yang pertama menggunakan akad mudharabah mutaqah. Yang kedua setoran awal minimal Rp100.000. Setoran selanjutnya bebas tapi minimalnya Rp10.000 atau lebih. Lalu jumlah saldo yang didaftarkan ke Psikohatnya adalah Rp25.100.000. Tetapi nanti disesuaikan dengan ketentuan DEPAG. Lalu adapun biaya-biaya lainnya, yang pertama biaya penutupan rekening bukan karena ada biaya penutupan, tetapi biaya penutupan rekening bukan karena penyetoran BPIH dan pembayaran umroh yaitu sebesar Rp20.000. Jadi kalau misalkan saldonya belum kekumpul 25 juta tapi mau tutup rekening, nah berarti harus bayar Rp20.000. Tetapi kalau misalkan saldonya udah 25 juta, 100 juta tadi, gimana sih, Bu? 25.100.000. Ya, itu dikenakan biaya. Lalu yang kedua yaitu bebas biaya pembukaan rekening. Jadi ketika kita mau membuka rekening tidak dikenakan biaya. Lalu setiap bulannya pun bebas biaya administrasi. Yang terakhir yaitu hasil dari wawancara. Nah, tabungan mabrur ini dapat memudahkan Anda untuk beribadah haji dan umroh. Lalu yang kedua, tabungan ini tidak bisa dicairkan kecuali untuk melunasi biaya penyelenggaraan biaya haji atau umroh. Kenapa tidak bisa dicairkan? Ditakutkan nanti kita gak jadi berangkat hajinya atau umrohnya gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Oke. Yang lain ada yang mau tanyakan? Nah, berarti saya dikit ya ceritanya kan orang awam gitu nanya. Berarti ada setoran hingga 25 juta itu dipatokin atau memang nantinya si nasabahnya boleh kapanpun dalam jangka waktu kapanpun? Gimana? Ditanya yang gitunya nggak?
Oh, ini katanya Bu, kan Mm-mm. kadang kita orang itu ada yang apa ya, punya target. Mm-mm. Misalkan mau berapa tahun, berarti per bulannya harus nabung sekian gitu. Jadi itu Mm. sesuai kitanya Bu. Oh, jadi nanti Dua pihak puluh banknya, lima juta. mm-mm. Jadi dua Mm. puluh lima juta 100 itu buat apa jaga-jaga gitu Bu. Tapi nanti Mm. juga disesuaikan lagi sama Departemen Agama. Mm. Oke, berarti bisa berapapun jumlahnya, tapi dengan syarat di awal akad ya tadi ingin berapa tahun gitu. Nanti tinggal diporsikan per sekian jangka waktu gitu ya, agar bisa terpenuhi 25.100.000 tadi. Gitu Iya kah? Bu. Hmm. Oke, nanya nggak kenapa akad yang mudharabah mutlaqah? Enggak, enggak Bu. Uh, Soalnya kan uh, kalau menurut dilihat dari Hmm. pengertian mudharabah mutlaqah itu sendiri Hmm. kan uh, apa namanya? Mudharabah mutlaqah kan si pengelola dana membebaskan bank untuk mengelola uang itu kan Bu, nggak Hmm. membatasi apa-apa gitu. Soalnya kan Mutlaqah kadang ya. orang juga Berarti nanti beda-beda pas kan. kalau muqayyadah baru di iya betul. Iya, Jadi kalau memang dari pengertiannya seperti itu berarti uang yang kita setorkan itu dikelola ya sebenarnya. iya Bu. Iya, kira-kira kan pasti ada keuntungannya. Tadi harusnya diberikan apa nggak diberikan? Apa kita punyanya yang penting 25 jutanya aja? Nah iya Bu, itu dia. Saya pas pulang jadi bertanya-tanya. Heeh. Ini kan akadnya mudharabah mutlaqah. Iya. Terus nanti ini dibagi dua atau enggak ya? Soalnya Heeh. kemarin pas ke bank keburu Heeh. tutup Bu. Jadi maaf Bu. Iya. Nah itu sebenarnya ya. Sempat, nah ini makanya agak menarik sih karena bahasnya tentang haji ya. Waktu itu yang bikin saya terbuka adalah kalau kalian kenal Ustadz Aai Furqon, itu kan teman satu kampus saya dulu. Pun saya satu angkatan gitu dengan Ustadz Aai Furqon. Mata kuliah kalian juga kayaknya ngajar deh kalau nggak salah di Iya Ibu ngajar. ya itu Kita. teman satu kampus saya gitu. Jadi waktu itu saya juga terbuka gitu dengan beliau karena waktu itu pertanyaan beliau, ya alhamdulillah kita lulus bareng gitu. Alhamdulillah juga bisa selesai gitu. Nah terus akhirnya beliau tanya tuh waktu itu sama apa namanya karena salah satu tesis beliau itu adalah tentang haji gitu BPKH waktu itu ya BPKH dana dana haji yang memang ya itu tadi dibilang bahwa kalau misalkan kita tabungannya bentuknya mudharabah berarti kan ada dana yang sudah apalagi peminat haji di Indonesia itu luar biasa ya gitu kita termasuk nomor berapa tuh ya waktu itu nah Ustadz A itu ya bertanya gitu kemana tuh kan ya kan kita menaruhkan uang kita gitu ya dana kita tuh ditaruhkan gitu ke bank syariah gitu kemudian kan dananya dikelola kemudian nggak mungkin rugi terus ya nah pasti kan ada karena bentuknya akadnya seperti itu pasti itu dana yang dikelola oleh negara itu tentu Halo Bu, ya kenapa Nanti saya lihat ya. Saya kasih. dana yang dikelola oleh Adam. kenapa kenapa Faiz dana yang dikelola oleh pemerintah itu besar sekali ya gitu besar sekali gitu makanya Ustadz A itu apa namanya kenapa ya kalau misalkan pasti itu hasil dari pengelolaan dananya itu besar sekali gitu ya apalagi kemarin wacana sampai ada yang mau digunakan hasilnya itu bukan hasil pokok utama yang si nasabah kirim ya maksudnya dititip gitu ya maksudnya ditabungkan gitu tapi adalah hasil pengelolaan dari uang haji tersebut apalagi itu adalah jangka waktunya tahunan gitu ya pasti udah banyak gitu ya gitu makanya
pemerintah juga waktu itu sempat bilang mau dijadikan infrastruktur dan segala macam gitu ya. Itu kan berarti kan besar sekali gitu ya. Akhirnya tapi banyak kecaman-kecaman ya, entahlah itu dijadikan atau enggak gitu. Bukan uang hasil, maksudnya hasil kelola dana uang haji gitu. Nah, Ustadz A itu bertanya, dengan uangnya segitu banyak, tapi kenapa nasabah masih saja kalau misalkan kayak kemarin kan ada kenaikan ketika pandemi, kemudian ada tambahan masa di sana harus ada karantina, berarti kan ada tambahan segala macam dan lain-lain gitu kan ya. Kemudian sebelumnya juga sebelum ada pandemi lah kemarin waktu lagi masa kuliah itu nanya ya karena kenapa masih saja ada tambahan biaya lain-lain padahal kan hasil dari kelola dananya mungkin sudah banyak gitu ya, malahan mungkin bisa membiayai sisa-sisanya yang harus malahan kalau kita mau ngelunasin ada lagi tambahan lain gitu-gitu. Itu sebenarnya yang agak menarik sebenarnya dana haji ini diteliti gitu ya. Kemarin juga sempat ya gitu Ustadz A itu masih meneliti gitu hal ini gitu. Sebenarnya jadi pembahasan yang seru sebenarnya. Kalau tadi bahasannya adalah benar akadnya adalah mudorobah mutlaqoh, berarti kan setidaknya kita sebagai penyedia yang memberikan uangnya gitu ya juga harusnya dapat, kalau misalkan kita berukuran akad yang kita pelajari ada akad yang harus kita dibagi oleh kita gitu. Makanya apa jawaban dari saya penasaran jawaban si itunya karyawannya gitu gimana kalau misalkan kita tahu kan mudorobah mutlaqoh gitu, kecuali wadiah. Kalau ada lagi tuh sebenarnya ada lagi tabungan bentuknya akadnya tetap emang wadiah, jadi emang hanya titip kayak tabungan biasa gitu kan, tabungan. Tapi biasanya tabungan haji biasanya pakai akad ini gitu karena bank akhirnya bisa mengelola karena dananya bukan kecil ya gitu, buat haji buat umroh itu bukan kecil gitu. Biasa kalau kita tabungan titip aja gitu kan, tabungan wadiyat amanah itu ya segitu gitu. Ya kecil, nilainya bukan puluhan juta. Kalau itu kan ada standar ya, apalagi nanti sesuai pemerintah misalkan dinaikin berapa, berarti kan dia naik tuh. Seharusnya dia bayar berapa, ditaikin lagi. Berarti ya bukan 25 juta 100 itu hanya patokan pemerintah. Mungkin nanti kalau udah ada pandemi karena masa haji nanti selama pandemi juga ditambah ya karena ada masa karantina lagi gitu kan, makanya kemarin ada banyak wacana-wacana yang mengarah ke sana gitu, malah lebih panjang masanya gitu karena ada masa karantina, kemudian biaya makan jadi lebih banyak dan segala macam. Makanya kemarin ada juga pembahasan yang membahas ini gitu. Kemarin di diskusi para dosen membahas hal ini gitu. Oke, ada lagi tanggapan yang lain? Oh ini Bu, sebenarnya kan kalau mudharabah itu harus ada kesepakatan ya Bu ya, untuk membagikan nisbahnya gitu. Betul. Kan harus ada kesepakatan gitu. Betul. Tapi kan kalau mendengar hal tersebut kan nasabah seolah-olah tidak tahu gitu, tidak tahu dari A sampai Z-nya gitu. Hanya diberitahu sekilasnya saja gitu. Kan hal tersebut menjadi kejanggalan gitu. Betul. Benar. Jadi sebenarnya yang kita bahas awal ya, permasalahan sebenarnya gitu. Sebenarnya bukan di masalah di akadnya gitu. Kadangnya tadi human research manajemennya ataupun SDM-nya sebenarnya yang tidak menjelaskan secara detail. Tapi ya gitu, makanya kalau misalkan pertanyaannya mungkin tadi dikembangkan gitu oleh Citra gitu, misalkan ke itunya lagi bagaimana cara menjawabnya gitu dianya. Ya seharusnya tidak ada ketutupan atau bagaimana ya, di benar-benar yang kalau misalkan emang dia apalagi dia sudah benar-benar mencantumkan akadnya mudharabah mutlaqoh gitu. Kalau misalkan orang yang seperti kita yang tahu misalkan ke para mahasiswa yang notabene belajar gitu. Kalau misalkan nggak tahu gitu,
Pun waktu itu waktu saya belajar waktu lagi masa-masa iya juga ya gitu. Saya baru menyadari hal itu ketika saya belajar loh ya, ketika saya belajar ekonomi syariah. Iya juga ya gitu. Karena hal-hal itu ya terjadi awam berarti kan gitu. Pun saya merasakan gitu ketika itu pertanyaan digulirkan oleh Ustadz Ai juga, wah iya juga sih gitu. Kadang kita terlalu secepatnya ya udah terima ininya cepat jadi nggak tahu detailnya. Padahal ya itu kalau kita bahas lagi akad itu kan harus mendetail kita tahu dan kita harus baca secara rinci gitu. Jangan sampai nanti di akhirnya kita punya sengketa ataupun apa jadi tidak tahu oh ternyata itu ada peraturannya ataupun gimana gitu sih benar. Itu harusnya benar-benar tidak ada kejanggalan itu. Makanya saya bilang bahwa perlu ya datang kayak gitu, yaitu kita bisa mengevaluasi sendiri gitu. Ada yang lain? Tapi kan pas di awal udah ditentuin akad mudharabah mutlaqahnya, Bu. Iya. Pas di akad awalnya udah ditentuin itu. Jadi itu udah pilihan kebijakan di lembaga keuangannya. Kan makanya saya bilang ada beberapa akad-akad yang juga biasa digunakan gitu kan. Kalau tadi mungkin pakai akad yang produk itu di tabungan mabrur tadi si Citra datang ke BSI pakainya akad itu, ya berarti memang sudah pakai akad itu adanya gitu. Mungkin nggak tahu akad-akad yang lain atau tabungan haji yang lain ada apa enggak gitu waktu Citra atau adanya tabungan hanya itu gitu. Soalnya nanti kan dijelaskannya memang langsung gitu ya. Kita nggak bisa nego ya, mereka kebijakannya menggunakan itu gitu pastinya. Tapi kan Bu kalau mudharabah itu kalau ada kerugian kan harus ditanggung bersama kan? Iya kan, nggak kalau mudharabah mutlaqah tidak, kalau musyarakah iya. Kok mudharabah? Kan mudharabah Bu kalau ada rugi kan harus ditanggung bersama misalkan. Gimana? Kan misalkan kan enggak musyarakah apa mudharabah? Mudharabah Bu, yang tadi mudharabah mutlaqah. Ya. 100% kan sohibul mal ya kalau misalkan. Oh iya, iya. 100% itu sohibul mal penyedia. Berarti kan nasabah. Berarti kan nasabah ya Bu. Iya. Tapi kan di bank itu seperti tidak ada kerugian gitu. Ya. Seperti selalu ada ini apa namanya? Selalu ada keuntungan terus. Soalnya kan begini. Ya, ada diskon. Kan kalau tidak ada keuntungan kalau tidak ada kerugian itu seperti begini Bu. Kan seperti akad pinjam meminjam kan. Kalau kita meminjam uang kan otomatis harus sesuai dibayarnya itu harus sesuai dengan pinjamannya gitu berapa. Tidak ada kerugian kan kalau kita meminjam. Nah, berarti beda akad. Mungkin dia pakainya qard. Kalau mudharabah kan lebih ke membiayai usaha nanti. Jadi ada kita ngasih apa namanya portofolio. Ada portofolio. Iya. Ya maksudnya kan kalau ditanggung nggak ada kerugian itu akadnya seperti akad qard gitu Bu. Maksud saya gitu. Jadi seolah-olah nggak ada kerugian gitu dari awal sampai akhir. Pinjam doang ya, murni pinjam bukan. Kan salah satu kalau saya pernah baca salah satu riba jahiliyah itu seseorang menginvestasikan uangnya uangnya tetap tidak akan ada kerugian tapi keuntungannya terus ngalir gitu. Keuntungannya terus mengalir. Saya tuh pernah lihat ya salah satu bentuk riba jahiliyah gitu. Tapi walau alam sih. Jadi keuntungan terus dalam investasi tapi tidak ada kerugiannya gitu. Mungkin itu. Iya benar. Jadi sebenarnya nanti kan kita taunya itu ada sebenarnya juga bank itu juga nggak boleh, makanya kenapa kita juga
misalkan yang di tabungan pun kan ada yang wadiah amanah, ada wadiah amanah, itu kita kan dapat ya biasanya. Pun saya nih contohnya, tiap bulannya itu nggak bisa diperkirakan berapa dapat untungnya, tapi bank juga emang nggak bisa ngukur ruginya sekian ada apa enggak, makanya itu nanti pasti proporsinya berbeda tiap bulannya gitu. Jadi emang salah satu prinsipnya di bank syariah itu sebenarnya nggak boleh nyari yang tidak aman gitu. Maksudnya gimana? Jadi kenapa nantinya bisa menjanjikan sesuai, pokoknya nanti dapat keuntungan dari hasil usahanya tersebut gitu. Jadi minim sekali biasanya, makanya yang minim sekali makanya ada kerugian. Adapun adanya keuntungan yang kecil gitu. Jadi misalkan nih tabungan yang sederhananya tabungan, kalau misalkan tadi kort, mungkin kalau pinjaman kan benar-benar emang dia harus mengembalikan pokoknya. Kalau mudharabah kan emang harus menyetorkan, kita menyetorkan dana kemudian dikelola oleh bank, gitu kan, dikelola oleh bank. Kalau misalkan kort kita yang butuh dananya kemudian kita mengembalikan pokoknya, gitu ya. Sebenarnya makanya sketsanya jadi bisa berbeda gitu, karena ini tadi yang tabungan mabrur ini adalah mudharabah gitu ya. Pasti ya sebenarnya harusnya ya kerugian juga ditanggung oleh namanya sohibul mal, si mudoribnya sebagai mudorib gitu ya, sebagai pelaku yang melaksanakan kegiatannya. Kan tadi apalagi mudharabah mutlakoh ya, dia bebas menaruhkan dananya di mana saja gitu. Nah makanya biasanya memang kebijakannya tidak menaruhnya di sektor-sektor yang aman, yang tidak menimbulkan rugi biasanya gitu. Jadi kebijakannya itu juga sebenarnya kalau misalkan rugi kan berdampak bagi bank juga ya gitu. Jadinya sebenarnya carinya yang benar-benar yang aman dan tidak menimbulkan adanya kerugian yang didapat oleh nasabah gitu biasanya. Tapi itu sebenarnya tetap ada pembagian untung dan rugi. Kalau misalkan kita ngelihat murni ke pengertiannya gitu. Ya makanya kalau misalkan kita benturkan ke produk gitu. Makanya ini yang harus kita benar-benar kritisi gitu ya. Pun kita sama para dosen pun kadang mengkritisi hal-hal yang bisa dinilai berbenturan dengan fikih muamalahnya, berbenturan dengan hukum ekonomi syariahnya gitu. Gitu. Pun sampai sekarang ya masih banyak isu-isu atau benturan yang dinilai belum menempatkan prinsip syariahnya dengan baik gitu. Itu makanya terus dievaluasi. Fatwa DSN juga berkembang kan, tadinya mudharabah juga berlapis. Makanya ini sebenarnya haji ini juga pada masih jadi perbincangan yang makanya saya bilang seru gitu. Pun kita di sesama dosen ekonomi syariah pun kemarin apalagi yang masalah ada ya pandemi seperti ini, itu benar-benar yang lagi dibahas sekali gitu. Kebijakannya juga masih dirancang, diramu untuk setidaknya tidak keluar dari prinsip-prinsip syariah. Ya tadi benar ada riba yang benar-benar yang memang kita bilang riba jahiliyah, riba nasi'ah, itu kan benar-benar nyerempet ya, kalau misalkan kalau kita nggak hati-hati sekali gitu, itu bisa mengakibatkan riba gitu. Karena secara prinsipnya riba ya, bagian-bagian riba tersebut memang kelihatannya jadi seperti mirip, seperti iya gitu. Makanya juga ini perlu masih banyak yang kita evaluasi gitu. Ya,
Ada lagi yang mau menanggapi? Bagus. Kalau kalian memang bisa mengevaluasi juga beberapa hal-hal yang bisa dievaluasi terkait kestabilan produk dari ekonomi syariah sendiri gitu. Ya, terima kasih ya Citra sudah mempresentasikan. Yang lain bisa ya seperti itu. Jadi nanti kalian mungkin kalau misalkan ada gambaran lagi cari produk lainnya gitu. Produk lainnya kalau tadi haji nih ya berarti tabungan gitu ya. Ya ngambilnya ke akad mudharabah mutlaqah. Nanti yang lainnya bisa bereksperimen di produk-produk lainnya. Seperti itu. Silakan. Ada yang lain sebelum kita mau ada kuis lisan? Tadi sebenarnya saya juga ada materi sedikit sih tentang akad. Iya, boleh. Kemarin kan sebenarnya saya kan kemarin kan saya sebenarnya matokin tuh ya materinya, tapi saya sekarang bebasin adanya misalkan di situ produk apa, pembiayaan rumah kah, sebenarnya kan banyak tuh yang ya tadi salah satunya dana haji di BSI belum tentu sebenarnya sama di tabungan haji di perbankan lainnya gitu. Bisa jadi beda ya. Pembiayaan rumah pun sama akadnya juga pasti ada berbeda gitu di perbankan lainnya. Ini yang diambil adalah BSI. Kalau misalkan nanti, nah ini sebenarnya bisa jadi bahan skripsi kalian juga sebenarnya. Timbul masalah-masalah ini sebenarnya kalian nanti bisa membandingkan, kemudian dievaluasi, kemudian ya seperti itu. Ujungnya kira-kira bisa kalian jadikan hasil penelitian gitu. Silakan yang lainnya kalau sudah ada contoh kan dari Citra berarti tergambar ya. Gitu. Hanya seperti itu aja. Yang penting kita jadi lebih tahu, bisa mengevaluasi dan juga itu mempertanyakan hal-hal yang bisa didiskusikan. Oke, yang lainnya udah nggak ada lagi selain Citra. Kalau sudah tidak ada, kita balik ke yang kuis lisannya gitu ya. Siap ya, berarti bagiannya siapa dulu? Sesuai absen lagi yang belum? Atau ada yang buru-buru saya duluan Bu gitu. Saya lihat absen dulu. Berarti yang kemarin belum Ilham, Imam Haris, kemudian Azam, Solahuddin Al. Ya. Udah Azam udah. Siapa sih namanya? Azam. Udah deh si Hadra yang belum Hadra. Saya lupa. Oke. Siapa duluan Ilham ya? Sesuai absen atau ada yang semua duluan? Tadi kayaknya ada Ilham deh. Azam udah. Yang udah tuh baru 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Ilham ada? Kalau nggak ada kita ke Imam Haris dulu. Atau yang udah ada itu dia Rifki yang udah kedengaran suaranya. Siapa duluan? Baik, Bu. Siapa nih? Itu ya? Ya. Jadi Rifki, pertanyaannya sama kayak kemarin kalau kalian kalau lihat temennya yang lain kemarin sama. Dari beberapa kotak ini ada beberapa akad gitu. Nanti dari akad yang keluar nanti saya kasih pertanyaan. Akad apa? Akad apa? Huruf apa? Rifki. Huruf. Kan yang udah di layar ya? Yang mana ini? Halo, Bu. Ya. Huruf atau angka, Bu? Kenapa? Huruf. Huruf. Kelihatan nggak di slide-nya?
Kelihatan. Oh iya ya, yang belum warna merah ya, yang belum warna merah. Warna biru yang dipilih, yang warna biru. Karena yang sebelumnya yang warna biru. Dari 2 sampai 18. 2 sampai 18. Yang mana maksudnya, Ibu? Kan ada huruf-huruf tuh. Itunya, Bu, belum ini, Bu. Yang hurufnya belum ada. Oh, gitu. Belum muncul. Iya, Bu, belum, Bu. Baru kuis akad syariah itu doang, Bu. Duh, deg-degan, Bu. Belum, belum. Belum, Bu, belum. Coba di outin dulu. Ini lagi deh, saya. Nah, udah, Bu. Ya. Saya Aduh, yang mana ya? Udah. Terus. Oke. Bentar. Yang warna merah yang udah dipilih sama temennya. Sisanya warna biru aja. Oh, iya. Yang belum. Jam, ini mana Jam? Yang C, Bu. Yang C, oke. Jangan jauh-jauh dulu. Akad kor. Jadi aku baca belum? Belum. C itu adalah akad kor. Oke, akad kor. Iya. Oke, belum nampak. Adalah, belum nampak. Pertanyaan sih dari saya sih, tulisan. Oh, gitu. Pas banget yang huruf C itu adalah akad kor. Oh iya. Akad kor. Oke, pas banget ya dapatnya. Udah ahli kayaknya. Akad kor ini, pertanyaan pertama dari saya, termasuk akad apa? Tabaru. Jual beli Tabaru. Nggak usah kasih pilihan ganda berarti ya. Yaudah, akad tabaru, bagus. Pertanyaan kedua adalah, apa sih yang kamu ketahui? Pengertian kah atau apa yang kamu ketahui tentang akad kor? Akad pinjam meminjam, Bu. Udah gitu. Jadi ya? simpelnya. Jadi seorang meminjamkan meminjam uang ya kepada orang lain, tapi dia mempunyai hak untuk mengembalikan uang tersebut kepada orang yang dipinjamnya gitu. Oke. Kurang lebih. Oke, siap. Kemudian kalau misalkan ini kan tadi katanya termasuk akad tabaru ya, akad tabaru. Berarti karena akadnya tabaru, perlakuannya misalkan kita contohkan langsung di lembaga keuangan syariah. Apakah akad kor ini aplikasinya boleh digunakan dalam segala aspek apapun, pinjam apapun, atau bagaimana? Atau ada batasan-batasan terhadap akad kor ini? Kalau mau awadat gak boleh. Bolehnya ya kalau di perbankan seperti diberikan ya seperti qard hasan gitu. Yang adanya gitu. Jadi selain itu ya gak boleh. Jadi kan akad tabaru itu kan sosial gitu, hanya sebatas sosial, nggak ada timbal baliknya gitu. Jadi kalau seperti akad muawadat ya itu namanya riba gitu, gak boleh. Oke, berarti karena qardul hasan, tadi katanya berarti pertanyaan selanjutnya adalah berarti contoh realnya. Gimana contoh realnya? Aplikasinya. Seorang meminjam, kemudian pengembaliannya, kemudian adakah biaya lainnya ataukah? Oh gitu. Di mana Bu? Di sehari-hari atau di perbankan? Boleh sehari-hari atau perbankan. Pokoknya yang mengacu kepada akad qardul hasan boleh. Ya misalkan si Ajam minjam ke Fadil 200.000. Si Ajam ngomong bisanya bulan depan gitu dibayarnya 200.000-nya ya sesuai dengan kesepakatan ya maksudnya ada ditulis lah gitu, disepakati ya. Ketika udah lewat 1 bulan ternyata Adam sanggup gitu membayarnya gitu sesuai dengan perjanjian, dibayar oleh Adam ya udah lunas. Berarti senilai jumlah yang dipinjamkan gitu, gak ada tambahan. Ya.
Gak ada persyaratan lain gitu. Oke, misalkan dalam suatu ketika dia benar-benar udah nggak bisa. Tadi katanya kan misalkan dalam contoh kasus yang kamu kasih adalah 1 bulan. 1 bulan dia tetap tidak bisa melunasi pokoknya. Apa kebijakan yang digunakan atau apa yang harus dilakukan sebagai pemilik dananya? Diberi waktu tangguh, Bu. Diberi waktu tangguh. Padil harus ngasih waktu tangguh gitu. Waktu tambahan maksudnya? Ya waktu tambahan. Tidak boleh ada persyaratan apapun gitu. Kecuali ya itu sebatas kebaikan Padil saja gitu. Waktu tangguh. Misalkan sudah diberi, itu hanya satu opsi. Apakah ada opsi lain? Misalkan benar-benar sudah tidak bisa lagi walaupun sudah diperpanjang atau berkali-kali. Misalkan aja menawarkan ya udahlah sisanya saya bekerja aja di antum gitu. Sebagai apa gitu, misalkan sebagai tukang cangkul si Ajam. Sehari bisa dilunasin, oke siap. Kalau begitu ya silakan saja gitu. Atau misalkan Padil mau ya udah dilunasin saja sama saya ke papa. Opsi terakhir. Ya. Dihapuskan gitu ya. Ya dihapuskan gitu. Atau Ajam dalam bentuk lain lah dibayarnya gitu. Oke. Siap. Oke, terima kasih. Oh, udah, Bu. Udah. Gitu aja. Sebenarnya ya itu. Oke, terima kasih. Rifki sudah ikut kuisannya. Selanjutnya Ilham udah nongol. Hadra. Iya, Hadra. Katanya Arwan, Bu. Apa? Katanya Kang Arwan mau. Oh, Arwan kemarin. Oh, Arwan belum ya? Arwan udah kok. Arwan Anwar. Anwar yang belum. Udah deh kayaknya. Udah belum ya? Udah kok. Oh, udah. Oh iya. Udah. Di saya sih udah. Anwar, Arwan. Anwar yang udah. Tapi iya, Arwan. Arwan juga udah kok. Yang belum ini Hadra. Imam Haris sama Solahuddin Al. Oke, ada di tempat yang udah ada. Kalau nggak ada saya masuk materi dulu jadinya. Tadi kayaknya Ilham ada gitu di awal mata kuliah. Kayaknya sih ada juga di sini. Iya, Imam Haris juga ada kok, Solahuddin Al juga ada, Hadra ada. Tadi Hadra suaranya kedengaran. Oke, ada lagi siapa? Sisanya tuh ya yang belum. Ayo, bentar doang kan ternyata. Soalnya tinggal besok akhir. Kalau nggak ada, kalau udah ada, sudah standby, dikabarkan, diinfokan. Ya udah Bu, saya coba. Oh, Hadra ada. Oke, siap. Kalau salah maaf Bu. Belum dicoba udah. Oke. Udah kelihatan belum slide-nya? Oke, berarti udah 7 orang. Tuh ya, udah yang biru doang ya hurufnya. Udah kelihatan belum hurufnya, Hadra? Belum. Belum. Hadra. Belum ya? Udah? Udah Bu. Oke, huruf apa tuh? Hadra. Kalau yang S tuh boleh Bu, yang S. S, jangan yang warna hitam nggak ada. Yang warna biru. Apa ya? Biru. Yang warna biru. Yang hitam yang I aja Bu, coba. Yang apa? Yang I. I, oke.
akad salam. Oke, udah kelihatan ya, akad salam. Pertanyaan pertama buat Hadra, akad salam tergolong akad apa? Saya kasih pilihan apa enggak? Apa Bu? Boleh dilihatin? Kasih pilihan ya. Oke, kalau Iya, tadi Bu. kan si Rifki langsung jawab gak pakai pilihan, dikira nggak mau pakai pilihan juga. Termasuk akad apakah salam? Akad jual belikah, sewakah, kerjasamakah, tabarukah, jasakah? Jual beli, Bu. Pre-order. Oke. Pertanyaan kedua adalah, coba sih apa yang kamu ketahui, pengertian kah atau apa, terkait akad salam? Akad salam pengertiannya, Ya. Bu, ya. Pembeli memesan produk dan melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada pembeli. Kemudian apa ya? Kemudian yang duluan? Pembeli akan memproses produk sesuai permintaan pembeli dengan syarat apa ya? Dan jangka waktu yang telah ditetapkan. Oke. Karena tadi bentuknya adalah katanya jual beli gitu ya, akad jual beli. Contoh realnya atau contoh kasusnya terkait akad salam, gimana tuh? Contoh barangnya Bu apa gimana? Contoh realnya, kalau tadi kan pengertian gitu ya. Kalau contoh realnya gimana? Kalau dimasukkan ke dalam sebuah kasus ataupun apa gitu, kamu contohin aja. Yang kira-kira kegiatan itu termasuk akad salam. Gitu. Contoh. Ya tadi kan kayak tadi situ contohnya si ini nih boleh kayak gitu, secara sederhananya boleh. Contohnya Bu ya. Contohnya saya beli semangka 5 kilo ke Azam. Nanti pas panen 6 bulan. Dengan pesan tapi dulu. uangnya duluan gitu. Biar dulu nanti pas panen baru dikasihin gitu Bu. Ya kayak pre-order gitu belah. Kayak kita mesen apa kursi nanti dibayarnya duluan nanti baru jadi baru diambil gitu Bu. Oke. Berarti adalah pesan dulu ya. Pesan ya, kemudian pesan uangnya di mana? Uangnya dikasih bayarannya? Iya. Oke. Itu kemudian pertanyaan selanjutnya, akad ini sudah diperbolehkan di perbankan kah? Sudah Bu. Oke. Karena sudah ada? Karena sudah ada. Sudah ada apanya? Syarat bagi perbankan membolehkan ada akad salam itu karena dikeluarkan? Karena sudah ada mengeluarkan apa? Fatwa DSN dan MUI. Betul. Jadi fatwa DSN juga sudah menetapkan bahwa adanya akad salam diperbolehkan menjadi salah satu produk di perbankan syariah. Oke, ini karena akad yang simpel ya, jadi pertanyaannya simpel. Oke, terima kasih Hadra sudah menjawab. Betul semua tadi Bu. Jawaban nilainya ada di saya. Oke, selanjutnya Hadra sudah, Ilham dan Imam Haris sudah bisa ditanya? Masih belum? Sama Solahuddin Al tuh kan saya jadi nggak nyebutin 3 orang lagi ya yang belum ada sebenarnya ya. Apa harusnya pas pertama kali masuk saya langsung tanya gitu biar ini. Oke, sambil nunggu nih ya, ada 3 orang yang belum. Hari ini saya nyiapin satu materi terkait akad. Sambil nanti nunggu temannya yang belum. Sambil masih ya, kalau misalkan tadi berarti tugasnya sisanya yang sudah pada tes lisan, tinggal menge-share hasil ke
lembaga keuangan syariah ya. Tadi saya bilang lagi ya, kalau tadi citra bentuknya adalah BSI, yang lainnya punya Pegadaian Syariah atau yang apapun lah, pokoknya yang mempermudahkan kalian ada di situ, BPRS kah atau apa yang masih bersangkutan dengan lembaga keuangan syariah, nggak masalah. Apalagi kalau ada pembiayaan motor atau apa gitu ya, boleh-boleh saja gitu. Oke, karena tadi kita menunggu teman kalian 3 orang yang belum mengikuti tes lisan. Hari ini saya akan membahas tentang akad syariah. Insya Allah masih ada cukup waktu lah, sekitar 40 menitan. Hukum akad syariah yang ada pembahasan atau bahasa atau konsep-konsep yang sering juga ada di akad syariah. Salah satunya adalah yang belum sempat kita sedikit-sedikit kita bahas adalah hal-hal yang merusak akad. Kemudian nanti kita akan bahas konsep fasah, konsep wan prestasi, keadaan memaksa, dan berakhirnya akad. Gitu ya. Kalau tujuannya akad itu sudah sempat saya bahas di materi awal-awal waktu lagi masa UTS. Tujuan akad itu apa sih? Tujuan akad itu agar terciptanya hukum, gitu ya. Agar terlaksananya kegiatan, agar sahnya sesuatu kegiatan ekonomi salah satunya atau muamalah, itu salah satunya. Itu adalah tujuan akad atau terbentuknya akad. Kemudian selain ada tujuan akad atau hal-hal yang bisa mempengaruhi akad atau hal-hal yang bisa dikatakan akad itu sah ataupun fasid ataupun lainnya batal, ada beberapa hal-hal akad yang bisa dapat dirusak, hal-hal yang dapat merusak akad. Gitu ya. Ya. Jadi bentar. Saya sambil jadi ada hal-hal yang dapat merusak akad sesuai yang dibahas di hukum kompilasi hukum ekonomi syariah juga, bahwa ada beberapa hal yang bisa merusak keridhoan dari pihak yang berakad. Kemudian dalam KHS disebutkan apa sih yang bisa merusak akad. Jadi disebutkan bahwa akad yang sah, kalau kemarin kita bahas sebelumnya ada akad sah, ada akad fasid, akad batal gitu ya. Akad sah itu kan akad yang disepakati dalam perjanjian dan tidak mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Jadi kalau mengandung unsur-unsur yang sebagai berikut, berarti akadnya disebut akad yang rusak atau akad yang tidak sah atau akad yang fasid gitu ya. Kemudian apa unsur yang berlaku? Satu adalah kehilafan. Jika tidak mengenai hakikat yang menjadi pokok perjanjian, maka tidak mengakibatkan batalnya suatu akad. Maksudnya apa? Oke, kita bahas kehilafan di sini maksudnya apa? Oke. Sambil kemarin saya juga udah kasih e-book ya tentang kompilasi hukum syariah. Saya nggak masukin semua ke slide karena banyak, kita buka saja e-book KHS-nya. Pun kemarin yang memang kalau misalkan yang fatwa DSN itu saya nggak ada e-booknya, itu maksudnya biar saya kasih linknya, kalian download masing-masing gitu ya. Sebentar sih, itu juga giganya nggak begitu banyak. Baru ada 141 juga, jadi bisa kalian download satu-satu. Nah, ini adalah terkait kehilafan ya. Kita bahas satu-satu terkait unsurnya. Kemudian kita bahas sesuai kompilasi hukum ekonomi syariahnya. Biar sama-sama dibaca. Kalau nggak melalui ini kita nggak bakal baca e-booknya gitu. Aduh, kok hilang.
Kok dia nggak mau keluar ya? Oh, 30. Ini tidak bisa dipresentasikan gimana ya, taruh. Oke. Sudah ya, kelihatan. Kita bahas tentang yang kehilafan. Yang salah satu aspek atau unsur yang menjadi rusak, suatu akad menjadi rusak, salah satunya adalah bentuknya kehilafan. Kalau kita bahas secara bahasa atau kita sering kita sebut bahwa ada hilaf gitu ya. Jadi sebenarnya hilaf ini salah satu yang bisa membatalkan atau bisa menghapuskan akad ataupun menjadikan akad itu tidak jadi terlaksana gitu ya. Terus pasal 30 kehilafan. Sama ya sebenarnya seperti artinya bahwa tidak mengakibatkan batal. Jadi hilaf ini tidak bisa mengakibatkan suatu batalnya suatu akad. Bentar. Oke. Jadi hilaf bukan menjadikan akad ini rusak ataupun tidak bisa dijadikan akadnya menjadi batal karena kecuali hilafnya itu terjadi mengenai hakikat yang menjadi pokok perjanjian. Misalkan ada salah satu janji atau ada salah satu unsur dari akad yang pihak yang lainnya merusak ataupun kalau ingkar nanti beda lagi. Atas karena kesalahannya, terus karena kehilafannya, tapi itu bukan menjadi hakikat atau menjadi pokok dari perjanjian, misalkan jual beli itu si barang yang ingin tadinya misalkan dia udah akad kontrak jual beli gitu, penjualnya harusnya di dalam kontraknya mengantarkan gitu, misalkan mengantarkan barangnya hingga tempat. Tapi ternyata dia janjinya adalah jam sekian gitu. Karena suatu kehilafannya akhirnya dia mundur waktunya dari waktu pengantaran barangnya. Nah, itu kan berarti adalah bukan menjadi pokok dari perjanjian. Misalkan bukan pokok perjanjian adalah ternyata barangnya rusak atau misalkan barangnya tidak sampai ataupun intinya barangnya itu cacat gitu ya, bukan menjadi pokok perjanjian. Nah, itu dibilang adalah kehilafan. Sehingga akadnya tetap bisa berjalan ketika nanti hilafnya sudah diperbaiki atau sudah diselesaikan permasalahannya gitu. Jadi akadnya tidak mengakibatkan akad ini menjadi batal gitu. Kecuali ya tadi kehilafan yang menjadi pokok dari perjanjian. Misalkan barangnya ternyata, kalau misalkan bentuknya jual beli ya, misalkan kontraknya jual beli, si barangnya ternyata tidak aspek-aspek yang disebutkan jauh dari hasil yang diterima gitu. Itu adalah pokok gitu. Jadi kita sebenarnya kalau dalam pokok perjanjian
Ada yang disebut pokok perjanjian, kan ada yang unsur-unsurnya, misalkan gitu. Nah, ada beberapa yang masih bisa dikatakan khilaf atau bisa tidak sampai membatalkan akad itu tidak terjadi gitu. Gitu ya. Itu khilaf. Next ke selanjutnya, unsur selanjutnya yang menjadi perusak atau akad itu tidak sempurna gitu ya. Kalau akad yang sah itu kan sebenarnya ini bukannya akad nggak sah. Tadi akad juga nggak batal sebenarnya kalau khilaf. Tapi akadnya ada unsur-unsur yang membuat dia tertunda, dia menjadi harus diperbaiki dulu gitu ya. Ataupun batal, benar-benar batal. Yang kedua, unsur yang kedua adalah paksaan atau adalah mendorong seseorang melakukan sesuatu yang tidak diridhoinya dan tidak merupakan pilihan bebasnya dan dapat membatalkan akad. Itu. Pasal selanjutnya kita artiin dulu deh, baru nanti kita bahas di KHS-nya daripada bolak-balik. Kemudian yang ketiga adalah unsur penipuan. Maksudnya adalah ya arti dari penipuan sendiri kan yang kita ketahui adalah mempengaruhi pihak lain dengan tipu daya untuk membentuk akad, kemudian berdasarkan bahwa akad tersebut ada maslahatnya, tapi ternyata adalah sebaliknya. Gitu. Itu adalah bentuk dari tipuan. Jadi penipuan itu jadi salah satu, misalkan nih contoh, dia sebenarnya tidak mau berakad dengan pihak si B. Akhirnya dia membuat suatu tipuan agar akad itu batal. Gitu ya, pahami. Jadi ada suatu alasan biasanya, contohnya kayak gitu. Ada contoh suatu alasan atau tipu daya agar tadinya akadnya sudah berjalan, ternyata ingin dibatalkan gitu. Misalkan salah satu kontraknya kalau batal, kalau itu pihak salah satunya memutuskan kontrak, dia akan dapat ganti rugi gitu, akan membayar ganti rugi, tapi dia sengaja gitu melakukan agar dibuat gitu ya, dibuat agar dia tidak membayar ganti rugi, tapi dengan itu tadi ada hal-hal yang bisa akhirnya dibuat-buat gitu ya, dibuat-buat untuk membatalkan akad gitu. Itu penipuan. Kemudian unsur yang selanjutnya adalah unsur penyamaran, di mana keadaan di mana tidak ada kesetaraan antara prestasi dan imbalan dalam suatu akad. Maksudnya apa? Prestasi itu kan adalah janji ya. Janji, kemudian biasanya ini contohnya misalkan ada suatu pekerjaan di mana dia harus melakukan pekerjaan A, tapi tidak sesuai dengan imbalan yang dia terima atas kegiatan tersebut gitu. Tidak ada kesetaraan antara prestasi dan imbalan prestasinya, misalkan ya itu tadi, kita bekerja dengan gaji yang kita terima gitu. Itu adalah keadaan di mana tidak ada kesetaraan. Tuh, nanti kita bahas juga maksudnya apa. Itu ya. Ada 4 unsur yang bisa merusak akad. Ya, bisa tadi batal, bisa gugur akadnya, jadi tidak terjadi akad, ataupun bisa tidak juga membatalkan akad. Jadi semuanya nanti tergantung unsur apa yang mengakomodir akad tersebut gitu ya, ataupun perlakuan apa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berakad gitu. Biasanya hal-hal ini adalah 4 hal ini adalah yang melakukan adalah pihak-pihak yang berakad gitu. Kita buka bagian KHS-nya terkait hukumnya ataupun hukum terkait unsur-unsur tadi. Kayak kalau tadi kita udah bahas tentang yang pertama adalah khilaf gitu ya. Yang pasal 31-nya membahas tentang paksaan.
Ya tadi ya, paksaan itu adalah seseorang jadi tidak memilih secara bebas gitu. Tidak memilih secara bebas atas akad yang dibentuk gitu. Kan kalau akad itu dibentuk atas keriduan antara dua belah pihak atau lebih gitu ya. Nah, paksaan dapat menyebabkan batalnya akad apabila pemaksa mampu untuk melaksanakannya. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pihak yang dipaksa memiliki persangkaan kuat bahwa pemaksa akan segera melaksanakan apa yang diancamkannya apabila tidak mematuhi perintah pemaksa tersebut. Gitu. Itu bisa batal. Paksaan dapat menyebabkan batal. Kemudian yang diancamkan menekan dengan berat jiwa orang yang diancam. Hal ini tergantung pada orang per orang. Ancaman akan dilaksanakan secara serta-merta ataupun paksaan bisa bersifat melawan hukum. Nah, contoh realnya misalkan fintech yang kemarin juga pada ditangkap gitu ya, itu kan bentuk salah satu paksaan dari sebuah akad. Ojol-ojol gitu ya, pinjol salah, kok jadi pinjol, pinjaman online. Pinjaman online yang bentuknya adalah akad paksaan. Kenapa gitu ya? Tadi ya, paksa mampu untuk melaksanakannya. Gitu kan, salah satunya ini salah satu contoh bentuk realnya ada seperti itu. Nah, makanya bisa bersifat hukum ataupun bisa berlawanan hukum gitu ya. Makanya bisa ditangkap. Walaupun ya akad yang mereka jalani sah gitu ya. Ada KTP, syaratnya sah gitu ya. Kemudian unsur-unsurnya terpenuhi, tapi karena ada bentuknya paksaan ini, makanya pihak polisi ataupun pihak yang berwenang bisa menangkap karena ada bentuknya, salah satunya adalah bentuk paksaan yang itu adalah sifatnya melawan hukum gitu. Makanya bisa ditindak pidana dan segala macam gitu. Itu adalah yang bentuknya paksaan. Pasal 33-nya terkait penipuan. Penipuan itu tadi ya sama mempengaruhi pihak lain dengan bentuknya tipu daya. Gitu. Makanya tadi alih-alih dia untuk kemaslahatan, tapi ya ternyata kenyataannya sebaliknya ya tadi. Ya misalkan contohnya dia ingin menghindari ganti rugi, ingin menghindari kerugian yang harus dibayarkan karena kelakuannya misalkan, itu bentuknya adalah tipuan. Nah, kemudian tipuan merupakan alasan pembatalan suatu akad apabila tipu muslihatnya yang dipakai adalah salah satu pihak adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak membuat akad apabila tidak dilakukan tipu muslihat. Itu karena bentuknya penipuan ya. Ya kayak misalkan jual beli rumah ternyata sudah melakukan akad tapi ternyata barangnya bukan miliknya, itu kan bentuknya salah satu tipuan ya. Nah, hal-hal ini bisa aksesnya bentuknya hukum. Gitu. Bisa ditindaklanjuti dengan bentuk-bentuk hukum. Kayak tadi bisa membatalkan akad. Kemudian penyamaran, keadaan di mana tidak ada kesetaraan antara prestasi dan imbalan prestasi. Sama tadi ya, tidak ada, jadi tidak sesuai akad. Sebenarnya semua unsur-unsur ini adalah hal-hal yang bisa merusak akad itu ya karena proses atau unsur-unsur ini gitu. Kalau kita baca lagi sejarahnya dulu juga pernah ada perjanjian Hudaybiyah gitu ya, kalau kalian suka sejarah, itu juga batal karena apa gitu. Salah satunya tadi ada paksaan, ada penyamaran ada tipu daya bahkan ya dari akad perjanjian tersebut sehingga akhirnya itu harus batal. Jangan sampai kalau kita sudah melihat, kita sudah ikut transaksi, ternyata ada unsur-unsur seperti ini gitu ya. Kita harus segera batalkan agar tidak nantinya pastinya salah satu pihak akan ada yang merasa dirugikan. Gitu. Itu hal-hal yang dapat merusak akad. Oke, selanjutnya itu yang kekilapan yang jual ini itu belum paham Bu.
Oke. Yang kan kehilafan. Contoh ya. Oke. Tadi kan ada beberapa saya bilang kalau khilaf itu kalau tidak mengenai hakikat yang menjadi pokok perjanjian maka bisa tidak batal. Gitu. Kecuali nanti khilafnya itu menjadi pokok, misalkan tadi. Contohnya misalkan jual beli barang gitu ya, jual beli barang. Nah, ketika perjalanan kalau misalkan hak menjadi pokok itu misalkan yang bisa merusak akad. Jual beli itu akad batal ketika barangnya tidak sesuai, barangnya ternyata bukan miliknya gitu ya. Berarti unsur-unsur jual beli melekat gitu pada kegiatan akad tersebut. Tapi ternyata ada khilaf. Khilafnya gini ada yang menjadi pokok ataupun ada yang tidak. Yang menjadi pokok berarti yang berkaitan dengan utama dari jual beli tersebut. Kalau misalkan tadi kalau misalkan jual beli ya contohnya, kalau jual beli berarti misalkan ternyata itu barangnya bukan milik ya, padahal syarat salah satu jual beli adalah barang menjadi pemilik penjual, ataupun ternyata barangnya tidak spesifikasinya tidak sesuai yang dijelaskan, ternyata ada cacat, berarti itu adalah bentuk khilaf dari penjual yang mengakibatkan batal. Kalau yang mengakibatkan tidak batal, misal ketika tadi jual beli ternyata kan barang itu harus diantarkan, misalkan kalau misalkan jual beli bentuknya diantar, dalam akad perjanjian dalam dua hari barang itu sampai, tapi ternyata ada keadaan di mana biasanya tidak merusak akad, misalkan si penjualnya ternyata ada sakit, ada kena bencana gitu. Makanya nanti sebenarnya khilaf ini ada pembahasan yang disebutnya force majeure. Jadi ada hakikat-hakikat yang bukan menjadi pokok yang perjanjian yang bisa tidak membatalkan akad tersebut gitu. Jadi ada apa ya, intinya tidak merusak si barang ya kalau bentuknya jual beli, tidak merusak atau tidak mengakibatkan rugi di pihak yang pembelinya gitu. Berarti tidak batal, ini murni misalkan hilaf yang bisa diperbaiki ya tadi. Kalau misalkan dia sudah sakit berarti sudah sembuh sakitnya, berarti kan bisa mengantarkan barangnya pada tempatnya. Mungkin ya tadi hilafnya adalah dia bisa mengajukan kepada pembeli agar menunggu waktu yang tepat gitu. Itu contohnya khilaf yang bisa tidak mengakibatkan batalnya suatu akad. Tuh, kalau di pengertiannya di KHS sih emang tidak segamblang contoh gitu ya. Tapi kalau misalkan kita benturkan, kalau kita keaplikatifkan seperti itu. Jadi bentuk-bentuk khilaf yang bisa tidak membatalkan, kecuali yang bisa tidak membatalkan suatu akad. Berarti dia bukan menjadi pokok perjanjian gitu. Ya kalau jual beli tadi barangnya harus terus harganya, kecuali yang benar-benar dia mengakibatkan dari pokok perjanjiannya ya tadi. Barangnya berarti bukan pemiliknya, ataupun yang bisa merusak misalkan pakai akad jual beli berarti dia merusak akad jual belinya, akad pinjam-pinjamnya. Jadi contohnya bisa banyak gitu. Contohnya bisa banyak. Itu paling Rifki contoh satunya gitu. Apa kalau ada yang mau ngasih contoh lain gitu? Karena bentuknya adalah hilaf ya. Hilaf. Jadi ada hilaf yang bisa tidak mengakibatkan batal. Itu karena kalau di KHS-nya juga tidak disebutkan nih syarat hilaf gitu. Tapi yang menjadi garis besar di pasal 30 tersebut tadi yang saya lihatin bahwa tidak menjadi hakikat pokok perjanjian gitu. Itu bisa diterima, bisa ditelaah gitu. Itu adalah unsur-unsur yang bisa merusak akad 4 tadi. Kemudian selanjutnya setelah 4 unsur tadi,
agak loading. Oke, selanjutnya adalah konsep fasah. Fasah ini adalah pembatalan akad, yaitu menghilangkan atau menghapuskan hukum akad secara keseluruhan seakan-akan tidak pernah terjadi. Gitu ya. Fasah dapat terjadi atas kerelaan antar pihak atau secara paksa atas dasar putusan hakim. Fasah bisa juga jadi wajib seperti fasah pada akad yang fasid. Fasah juga bisa dibolehkan atas dasar kerelaan atau kesepakatan. Jadi gini, fasah itu bisa jadi wajib ketika fasah akad yang fasid. Fasid itu yang kemarin kita bahas di awal sekali gitu ya. Fasid itu berarti ada unsur dari rukun dan syaratnya yang melenceng dari unsur-unsur Islam gitu. Jadi mau nggak mau harus batal karena sudah misalkan salah satu prinsipnya ternyata kandungan unsur dari barang yang diperjualbelikan mengandung keharaman. Ataupun prinsip lainnya, contohnya ya tadi satu ya, misalkan ternyata pas ditelaah akadnya, udah mau pembuatan akad gitu ya, ternyata setelah ditelaah salah satu syarat dan rukunnya mengandung akad yang fasid, ataupun ya tadi salah satunya misalkan ternyata barang yang dijual belikan biasanya nih ya, akad yang fasah ini harus bersifatnya tadi, makanya ada syaratnya. Akad fasah ini harus mengikat para pihak seperti akad pertukaran. Akad pertukaran kan contohnya jual beli. Yaitu misalkan ternyata ketika mau jual beli barang yang kita lihat barang yang kita mau beli tidak mengandung unsur keharaman. Berarti kan dia akad yang fasid. Nah itu mau nggak mau dia harus melakukan fasah. Fasah itu menghilangkan atau menghapuskan seakan-akan ya udah nggak pernah terjadi. Gitu. Pihak yang pihak yang berakad melanggar atau tidak memenuhi syarat. Gitu. Akadnya mengandung cacat. Ya. Akad yang mengandung cacat, golat itu kekeliruan, ikroh itu adalah paksaan, tadlis itu adalah penipuan. Gitu. Jadi akad-akad yang boleh difasahkan, gitu ya, akad-akad yang boleh dihapuskan, yaitu sebenarnya intinya tidak mengacu pada prinsip-prinsip Islam. Gitu. Makanya disebutnya akad yang fasid. Biasanya contohnya tadi ya, contoh fasah itu pada akad yang fasid. Gitu. Ini dibolehkan, gitu, dibolehkan. Karena kita sebagai umat Islam kan juga punya aturan-aturan yang tidak boleh berlawanan dengan Al-Quran dan As-Sunnah gitu ya. Jadi akad-akad fasah ini, konsep fasah itu adalah pembatalan akad ketika tahu gitu ya, ketika tahu bahwa ada syarat dan rukun gitu ya, atau syarat ada rukun yang bisa merusak dari prinsip kesyariahan gitu. Itu biasanya akadnya bersifat mengikat. Itu jadi biasanya akad fasah ini ya, jadi harus kenapa bisa batal itu untuk menghormati atau untuk kita sebagai tidak ada ketentuan dalam syariahnya. Sehingga juga bisa melindungi diri kita dari perbuatan di luar dari konsep syariah Islam gitu. Itu makanya disebutnya konsep fasah. Konsep pembatalan akad ketika tadi rukun dan syaratnya itu bertentangan gitu ya, bertentangan dengan hukum-hukum syariat Islam. Itu adalah konsep fasah. Jadi wajib batal. Gitu ya. Jadi harus rela, atas kerelaan. Fasah juga dibolehkan atas dasar kerelaan. Jadi mau nggak mau ya kita tahu kalau itu nggak bisa nih kita lanjutin gitu. Proses akadnya. Karena itu tadi mengandung ada aib ataupun ada cacat. Cacat itu aib ya. Ada golat, kemudian ada ikroh, kemudian ada tadlis. Gitu.
Kemudian dampak atas adanya akad pasti berakhir akadnya ya. Akadnya sudah aja gitu. Ya kalau misalkan tadi bentuknya jual beli, objek akadnya harus dikembalikan ke pihak semula gitu ya. Kemudian harganya juga dikembalikan gitu ya. Apabila pengembaliannya tidak dapat dilakukan, maka pihak boleh menetapkan takwid. Yang kemarin kita bahas sudah takwid, atau kalau takwid itu ganti rugi, kalau takzir itu beda ya kemarin. Takwid. Jadi atas objek yang ditransaksikan. Gitu. Itu konsep fasta. Nah, sekarang adalah konsep wan prestasi. Kalau tadi konsep fasa, kemudian sekarang ada konsep wan prestasi. Apa sih wan prestasi? Wan prestasi adalah kebalikan dari prestasi. Prestasi itu kan adalah janji ya, atau suatu kesepakatan yang disepakati. Itu adalah janji atau prestasi. Tapi kalau wan prestasi adalah lawannya atau tidak melakukan prestasi, makanya disebut wan prestasi. Gitu. Jadi dia ingkar janji atas akad yang telah disepakati. Kayak wan prestasi gitu. Ini adalah sebenarnya istilah-istilah yang istilah-istilah akad ya, istilah-istilah akad atau istilah-istilah perjanjian. Istilah-istilah perjanjian adalah wan prestasi. Kalau makanya tadi ada pembahasan pertama adalah prestasi yang tidak dilakukan tidak setara dengan imbalan prestasinya. Tuh, kalau ini berarti adalah wan prestasi, kebalikannya. Wan prestasi adalah salah satunya tidak melakukan janji. Contoh, misal ketika akad mudoroba, seorang yang mengelola dananya tidak melakukan kegiatan atau tidak melakukan aspek yang sudah dituliskan di akad. Nah, itu makanya disebut kegiatan wan prestasi. Si pengelola dananya tidak mengelola dengan baik. Misalkan dia kabur ataupun lalai. Lalainya bukan force majeure ya, lalai atas dirinya sendiri, berarti dia melakukan kegiatan wan prestasi. Gitu. Nah, kita lihat di pasal 36 KHS diatur juga tentang wan prestasi. Pasal 36. Wan prestasi itu disebutnya adalah ingkar janji gitu ya. Atau tidak amanah gitu ya. Oke. Ini adalah konsep pasal bagian 4 KHS pasal 36 terkait wan prestasi atau ingkar janji. Pihak dapat dianggap melakukan wan prestasi apabila karena kesalahannya, 1, tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya. 2, melaksanakan apa yang dijanjikannya tapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya. Yang 3 adalah melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat. Yang keempat adalah melakukan sesuatu yang menurut perjanjiannya tidak boleh dilakukan. Nah, ya itu contoh yang mungkin bisa terjadi di akad jual beli juga, bisa di akad sewa menyewa juga, semua akad ya. Pasti ada kejadian wan prestasi. Gitu. Contohnya banyak ya. Kayak misalkan dia kalau misalkan ada ya tadi sama sih ingkar janji, pokoknya itu tidak melakukan sesuatu yang sudah dijanjikan. Tadi sebagai pengelola dana harusnya mengelola dananya dengan baik, kemudian mengelolanya dengan efisien efektif gitu, tapi ternyata dia keluar jalur ataupun tadi melakukannya tapi terlambat gitu ya, berarti itu adalah bentuk-bentuk wan prestasi. Bentuk-bentuk wan prestasi berarti ini juga sama tergolong bisa merusak akad gitu ya. Tapi ya balik lagi, merusak akadnya adalah ada yang bisa batal, ada yang bisa diperbaiki kemudian dilanjutkan gitu ya. Karena kita kalau bahas jenis-jenis akad lagi yang dari awal kan ada akad yang ketika nanti akadnya kurang syarat dan rukunnya ataupun nanti ternyata pas pelaksanaannya telat tadi juga, berarti itu disebutnya adalah wan prestasi gitu.
Pihak dalam akad melakukan ingkar janji apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Tuh. Ini biasanya harus ada tertulisnya ya, tertulisnya bahwa dia melakukan one prestasi. Itu ada surat perintahnya atau surat resmi atau surat yang dituliskan ya, semuanya dituliskan agar nantinya bisa bisa disengketakan atau bisa diperbaiki atau bagaimana. Kalau tidak ada buktinya bahwa dia melakukan one prestasi, bagaimana kita bisa mengajukan kalau dia melanggar gitu ya, tidak melakukan janji yang seharusnya. Tuh, makanya kenapa semuanya juga harus bentuknya tertulis gitu ya. Jadi agar bisa dipertanggungjawabkan. Nah, pihak yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhkan sanksi, bisa membayar ganti rugi, bisa batal akadnya ataupun peralihan resiko, denda ataupun bisa membayar biaya perkara. Misalkan contoh tadi, kalau misalkan barangnya telat datang, itu biasanya akadnya kalau misalkan orangnya benar-benar batal gitu bisa, ataupun yang tadi bentuknya hilaf tinggal membayar ganti rugi atas keterlambatannya bisa. Bayar ganti rugi kan berarti bukan mengakhiri si akadnya gitu ya. Kalau misalkan sudah bayar ganti rugi bisa jadi dia menjalankan lagi kegiatannya, tetap boleh menjalankan. Tetapi tadi ada beberapa sanksi yang bisa dijatuhkan. Makanya opsi-opsinya bisa berbeda. Misalkan dia batal ya berarti benar-benar akadnya sudah diputus sampai situ. Ataupun bisa mengeluarkan denda, membayar biaya perkara dan lain-lainnya. Dari konsep one prestasi ini gitu ya. Dari konsep one prestasi ini, seorang yang melakukan one prestasi berarti dia akan mendapatkan hal-hal gitu ya yang menjadi sanksi atas dia melakukan one prestasi. Gitu. Ya sama ya. Kalau misalkan kemarin kita bahas akad pinjam meminjam dan lain segala gimana kan ada yang disebutnya takzir, takwid gitu ya. Kalau di perbankan syariah tuh mengenal kata-kata istilah seperti itu. Padahal ya pada hakikatnya dia melakukan one prestasi gitu ya, melakukan ingkar janji sehingga dia tidak bisa memenuhi kewajibannya, makanya dia dikenakan takwid dan atau takzir gitu ya. Dan itu juga sudah dikeluarkan fatwa DSN-nya oleh MUI, berarti diperbolehkan gitu ya. Kemudian sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji tetap melakukan ingkar janji. Kalau buat ganti rugi, sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Berarti sudah lewat dari waktunya ya, telat gitu. Makanya dia membayar ganti rugi. Kemudian atau juga pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak dibawa paksaan. Jadi benar-benar dia memang harus membayar ganti rugi karena dia melakukan kewajibannya gitu ya. Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janjinya dilakukannya tidak di bawah paksaan. Misalkan kita bisa saja tidak membayar ganti rugi ketika misalkan kita memang dalam keadaan yang memang tidak bisa membayar. Misalkan kalau misalkan bentuknya adalah membayar piutang atau utang gitu ya. Kita bisa membuktikannya, berarti kita tidak dikenakan ganti rugi. Gitu. Itu adalah konsep one prestasi ataupun konsep ingkar janji. Gitu ya. Kalau berarti lawannya adalah prestasi, berarti kalau prestasi tidak perlu dipermasalahan karena dia melakukan kewajibannya seharusnya, gitu ya. Kemudian selanjutnya, tinggal 1 menit lagi.
Oke, berarti masih ada konsep lain sebenarnya, konsep memaksa, kemudian resiko, kemudian berakhirnya suatu akad. Oke. Sampai situ, sampai one prestasi, ini sebenarnya adalah bahasa-bahasa yang belum sempat saya kemarin bahas sebenarnya. Udah sempat kesebut, tapi mungkin saya ini lebih jelaskan ke pengertian dan kompilasi hukum ekonomi syariahnya sebenarnya. Sampai situ sudah 10.50, adakah pertanyaan terkait konsep-konsep ataupun yang tadi kita bahas? Ada pertanyaan? Kalau tidak, saya skip sampai sini yang materi akad syariahnya. Nanti saya akan kirim materi yang tadi perbankan syariahnya sudah. Kemudian yang ini saya kirimkan juga, tidak apa-apa karena sudah selesai materinya juga. Saya kirimkan dua-duanya. Ada pertanyaan? Kalau tidak, saya ingatkan lagi, diusahakan untuk mengerjakan tugasnya, diupayakan, karena memang ada komposisi tugas ya dalam setiap semester yang saya harus masukkan juga sebagai syarat nilai komponen, salah satu komponen UAS UTS-nya gitu ya, karena ada nilai tugas, kemudian absensi. Berarti yang hari ini tidak masuk sebenarnya masuk semua ya, kecuali yang tadi nggak nongol orangnya. Untuk terakhir besok coba 3 orang tersebut diusahakan standby di tempat, maksudnya cuma berapa menit doang kok saya nanyanya gitu. Pertanyaannya cuma berapa menit. Kalau memang nggak bisa ya bisa di luar dari jam perkuliahan nggak apa-apa deh gitu. Kalau emang mau ditanyanya nggak bisa sama sekali gitu ya. Soalnya ya saya tahu kan ada yang juga bekerja dan lain-lainnya gitu sambil kegiatan lainnya. Oke, sampai situ ada lagi pertanyaan? Kalau tidak, saya akhiri segala salah kata, kemudian juga pembahasan yang kurang kompleks ataupun lainnya. Kita sama-sama belajar, saya pun juga masih belajar. Masih harus terus belajar, kita juga sampai kapanpun harus tetap belajar. Kalau tidak ada pertanyaan, kemudian tidak ada diskusi lain, itu yang saya masih tunggu adalah besok karena perkuliahan terakhir, gitu ya, karena ada perkuliahan terakhir, silakan kalau ada yang mau didiskusikan, silakan disampaikan gitu untuk materi selanjutnya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya saya juga mohon maaf atas segala salah kata, kemudian hilaf. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih yang sudah aktif bergabung, kemudian sudah presentasi juga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.